Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadia Rahmadani dengan NIM 055 dan Mianing Anggraini dengan NIM 062 dan saya Himatul Ulia dengan NIM 067. Kami akan menjelaskan mengenai visualisasi data interaktif menggunakan AirShiny. Nah, apa sih yang dinamakan dengan visualisasi data interaktif? Visualisasi data interaktif merupakan proses penyajian data dalam bentuk visual yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan representasi data tersebut. Nah, manfaat visualisasi data interaktif yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman, eksplorasi data yang lebih mendalam, dan identifikasi pola serta tren yang lebih cepat dan mudah. Yang kedua, menjadi lebih menarik secara visual bagi pengguna dibandingkan visualisasi statis. Yang ketiga, memungkinkan pengguna memanipulasi data untuk mengungkapkan wawasan yang berbeda. Dalam penyajian data, kelompok kami menggunakan yang pertama tabel, yang kedua scatter plot, dan yang ketiga yaitu histogram. Untuk menampilkan ketiga hal tersebut, kita menggunakan package yang pertama yaitu AirShiny yang digunakan untuk membuat aplikasi sederhana. Yang kedua, library ggplot2 yang digunakan untuk membuat grafik. Dan yang ketiga, kita menggunakan library dt yang digunakan untuk membuat tabel interaktif. Yang keempat, library dplyr untuk memanipulasi data secara efisien. Jika dalam aplikasi RStudio belum terdapat package tersebut, kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia Rahmadani. Yang selanjutnya yaitu kode program. Yang pertama, membuat tampilan data dengan kode program di UI seperti yang tertera di PPT. Di sini kami menggunakan Navlist panel dengan heading 1 yaitu pengenalan dataset, dan terdapat dua panel yaitu informasi dasar dan ukuran pemusatan data. Dengan heading 2 di sini kami penyajian data, terdapat 3 panel yaitu tabel, scatter plot, dan histogram. Dengan heading yang terakhir yaitu missing value, terdapat 1 panel yaitu missing value itu sendiri. Selanjutnya yaitu kode program untuk membuat tampilan data di server. Library Shiny function kurung buka input, output, kurung tutup, kurung buka kurawal, enter, kurung tutup kurawal. Kemudian membaca data CSV dengan kode program seperti di PPT, dan kami menamai data kami sebagai kinerja PD, yaitu kinerja beserta titik. Selanjutnya yaitu kode program untuk menampilkan informasi dataset. Di sini deskripsi singkat kami yaitu data Sugen performance estimation atau data estimasi kinerja peserta didik adalah sekumpulan data kinerja peserta didik untuk menganalisis nilai akademik mereka. Dalam data ini terdapat informasi mengenai jam belajar, absensi, ketersediaan dukungan kepada peserta didik, dan nilai akhir. Data ini dapat digunakan untuk memprediksi keberhasilan peserta didik ataupun dapat juga digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai peserta didik. Dengan tampilan di aplikasi seperti ini. Yang selanjutnya yaitu menampilkan ukuran pemusatan data dengan kode program di UI, tab panel dengan menggunakan radio buttons dan verbatim text output. Dengan kode program di server seperti ini menggunakan summary. Dengan tampilan di aplikasi seperti ini. Di sini tidak semua bisa kebaca karena data kami ada beberapa variabel yang mengandung huruf atau biasa disebut tidak berupa data numerik. Yang selanjutnya yaitu menampilkan visualisasi tabel interaktif dengan kode program di UI seperti di PowerPoint dengan menggunakan select input dan
di kode program di server output dolar tabel kinerja kurang dari strip render tabel. Di sini menggunakan render data tabel, mohon maaf. kurung buka kurawal kinerja PD sebagai nama data, enter kurung tutup kurawal dan kurung tutup biasa dengan tampilan di aplikasi seperti ini. Di sini bebas mau memilih saus berapa. Di sini kami mencontohkan saus 10. Kalian bebas mau memilih 25 atau yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu kode program untuk menampilkan scatter plot. Nah, di sini menggunakan checkbox group input dan menggunakan select input. Kemudian plot output. Nah, yang di server menggunakan render plot dan ggplot. Dengan tampilan di aplikasi seperti ini. Di sini bebas mau memilih variabel apa saja, tetapi ada syarat jika variabel sama dengan variabel yang var2 dan variabel yang var3 itu scatter plotnya tidak muncul, jadi harus beda variabel. Nah, variabelnya juga harus yang bersifat numerik. Jika yang tidak numerik itu juga tidak muncul. Kemudian kode program untuk menampilkan histogram dengan menggunakan select input dan slider input. Yang di server menggunakan bins dan his dengan tampilan di aplikasi seperti ini. Di sini juga bebas mau memilih variabel yang apa saja, tapi variabelnya ini harus bersifat numerik dan tidak terdapat koma. Karena data kami ada yang terdapat koma, yaitu student hours, itu memang dia berupa angka, cuma terdapat ada komanya, berarti nanti tidak muncul, jadi harus yang benar-benar numerik. Seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mianing Anggraini. Yang selanjutnya yaitu cara mencari missing value dalam R-Shiny. Nah, dari data kami yaitu data student performance itu kita mencari missing value. Nah, missing value itu apa sih? Missing value yaitu kita jadi tahu apakah data kita itu ada yang hilang atau ada pencilan ataupun tidak. Nah, yang kami buat yaitu ada program dengan library DT dan juga library frame. Kami membuat dua missing value. Yang library DT itu atau package DT itu bisa berisi menggunakan tabel interaktif. Nah, tampilan di UI-nya seperti ini, sedangkan tampilan di servernya seperti ini. Karena dia tabelnya interaktif, jadi dia ada if else-nya. Terus untuk tampilannya itu seperti ini. Kan di sini ada metode penanganan. Nah, itu pilih metodenya itu ada tampilkan saja, terus ada tampilkan baris dan tampilkan kolom, terus ada min dan median. Nah, dari sini itu juga kita sudah bisa tahu kalau antara data asli dan data setelah diproses itu tidak ada missing atau tidak ada data yang hilang. Nah, untuk yang kedua itu kami menggunakan kode program library vim atau package vim. Package vim itu berfungsi untuk kita memang mencari missing value terhadap data. Nah, di sini itu menggunakan verbatim text output dan plot output. Sedangkan di sini menggunakan render di UI-nya, yang di servernya itu menggunakan render print dan juga menggunakan render plot. Render print ini untuk mengetahui kayak tulisannya gitu, apakah terdapat ada missing atau enggak. Tapi di sini cuma ada jumlah NA per kolom, apakah terdapat missing. Sedangkan yang di sebelumnya itu terdapat banyak kayak jumlah NA per kolom, ada jumlah NA per baris, ada min, ada median. Nah, yang selanjutnya render plot itu digunakan untuk mengetahui kayak grafiknya gitu. Terus ini tampilan untuk missing value yang kedua. Nah, di sini itu kita juga ada transformasi data. Isinya apa sih? Ini cuman penjelasan saja karena data kami itu tidak ada missing, jadi ditransformasi itu tidak bisa ditransformasikan karena itu datanya udah real, jadi tidak ada pencilan ataupun tidak ada data yang hilang.
Selanjutnya, kami akan menunjukkan gimana sih program R dari kami, gitu. Tampilan dari kami menggunakan 5 package, yaitu Shiny untuk membuat aplikasi, ggplot, dan juga DT, terus juga dplyr, dan juga Vim. Nah, itu tampilannya yang di UI seperti ini. Ini isinya kayak navlist, panel-panelnya itu udah dari RStudio-nya secara langsung. Terus di sini kami menggunakan 4 heading tambahannya, yaitu heading terkait transformasi. Yang pertama itu ada pengenalan dataset, terus ada penyajian data itu berbentuk tabel, scatterplot, dan histogram. Terus ada missing value, dan yang terakhir penjelasan mengenai transformasi data. Terus yang di server itu seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita dapat mengerun atau menjalankan kode program yang telah kita buat. Nah, berdasarkan kode program yang telah kita buat, itu bentuknya seperti ini. Ada di atasnya itu ada judulnya, yaitu aplikasi visualisasi data terkait analisis dataset. Data kami itu data student performance estimation atau kinerja siswa. Terus di sini ada informasi dasar terkait datanya, itu data seperti apa. Terus ada ukuran pemusatan data. Terus juga ada tabelnya. Terus juga ada scatter plot untuk membuat scatter plot. Nah, seperti ini. Terus juga ada histogramnya. Terus di kami kan nanti ada 2 missing value. Nah, ini untuk data asli, data setelah diproses. Nah, yang pertama itu ada banyak, bisa dipilih gitu. Terus yang kedua itu cuman ada satu, yaitu jumlah NA per kolom. Nah, di sini itu tidak ada data yang missing. Terus selanjutnya yaitu terkait transformasi data. Datanya tidak ditransformasikan karena tidak ada missing value. Mungkin itu dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait aplikasi visualisasi data yang telah kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.